saya kemudian menjadi seorang pilot tempur, masuk ke AAU Akademi Angkatan Udara di Jogja itu nggak terpikir ya. Karena saya tuh SMA anak band. Dulu kan saya terbang di F5 kan. F5 Tiger. F5 Tiger itu kan barangnya kecil. Pesawatnya kecil, ramping, dan kayak panah dan cepet gitu. Oh gitu ya. Sehingga kalau saya kenal Beetle itu barangnya kecil kan. Beetle itu kecil kan. Tapi sengatannya tuh luar biasa. Itu ya filosofinya itu. Pak Joko, dicegah itu, jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi. Gitu ya. Harus kita selamatkan KPK. Ini siapa? Putih sopo. Wong endi? Iya. Putih sopo ngerti apa? Itu benar ya Pak. Benar maaf ini. Menjadi politisi itu lebih sulit daripada menjadi pilot tempur. Gitu ya. Sorry saya agak terharu itu. Iya. Melihat sorot mata dari anak-anak buah itu. Begitu bangga. Sangat bangga dan penuh harap. Sangat penuh harap. Ini ada orang angkatan udara kok tiba-tiba dipilih jadi panglima TNI. Itu bagi saya message-nya seperti ini. Pak Joko ke sana itu bukan penghargaan, tapi adalah tugas dari Angkatan Udara. Kalau kita, terutama teman-teman adik-adik saya di penerbang tempur itu, kalau terbang nggak bermanuver malah sakit semua. Train like you fight. Fight like you train. Karena kalau kamu tidak berlatih seperti kamu bertempur, maka kamu akan bertempur seperti kamu berlatih. Tapi asik cerita-cerita inilah tadi, terbang-terbang itu. Kalau orang kayak ini penerbang kan Kalau kita yang orang sipil meren naik pesawat geruk sedikit berdoa-doa kalau itu. Pak Joko, makasih Pak kunjungannya Pak. Ini Pak kesibukan saya sesudah sekarang lebih banyak bisa bersilaturahim dengan teman-teman. Saya punya ruang sahabat nih di channel Mahfud MD Official. Nah Pak Joko ini tamu yang kesekian. Ya? Iya Pak, sini Pak. Ini Mas Rizal. Terima kasih Pak sudah hadir. Aduh, terima kasih saya diundang. Boleh nggak ngerusuhi saya? Silakan. Kangen Pak, kita kangen. Sama Bapak. Terima kasih. Bapak tengah monggo Pak. Saya di sini. Iya Pak. Sini Bapak Pak. di situ. Oh di Kepung. Baik. Terima kasih. Pemirsa, alhamdulillah. Ruang sahabat. Saat ini saya mendapat seorang sahabat yang sangat banyak prestasinya, tetapi sejak menjadi pejabat beliau ini hampir tidak pernah tampil ke acara-acara televisi, ke apa dan sebagainya. Tapi beliau ini sahabat saya sesama Menko Polhukam. Dulu beliau menjadi Menko Polhukam pada era pemerintahan Presiden SBY ya. Dan beliau ini adalah orang dari TNI Angkatan Udara pertama di Republik ini yang menjadi Panglima TNI. Kemudian sesudah itu menjadi Menko Polhukam. Dan ketika beliau menjadi Menko Polhukam, saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga kami banyak berkomunikasi. Sering ketemu dalam berbagai tugas dari lapangan yang berbeda, tapi kami bersinergi karena kami tahu tugas itu tidak terpisah-pisah. Ibarat orang main sepak bola, kita bagi tugas tuh kalau menjaga Republik, mencetak gol untuk mencapai tujuan Republik Indonesia itu kan ada center forward-nya, kemudian ada penyerang kanan, penyerang kiri, gelandang kanan, kiri, kiper, back gitu. Nah kami berbagi tugas seperti itu di era pemerintahan Pak SBY sehingga relatif kerja-kerja kami menjadi nyaman. Menjadi mudah. Dan itulah sebabnya saya perkenalkan ini Bapak Joko Suyanto. Beliau adalah Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Udara, seorang marskal, dan nanti kita akan tahu siapa beliau. Saya kira beliau sedikit dari penerbang yang sangat berprestasi di Indonesia ini, sehingga nanti kita bisa banyak
menggali tentang beliau. Nah, Pak Joko sehat ya selama ini, Pak? Alhamdulillah. Ya. Salam sama Ibu ya. Salam sehat dan sama waras. Ibu. Sehat. Nah, ini istilah Pak Joko Suyanto sejak dulu. Oh gitu, Pak? Iya, sehat dan waras gitu. Itu perlu kita teruskan, Pak. Harus dipelihara itu. Kita nanti akan dipandu oleh Mas Rizal. Mustari. Iya. Silakan. Terima Mas kasih Rizal. Pak Mahfud. Pak Joko sekali terima kasih, Pak. Ini harus Iya, Pak. sesama Menko Polhukam dilarang mendahului. Saya agak deg-degan berhadapan dengan dua mantan Menko, Pak. Dan saya tahu dua-duanya beliau ketika menjabat benar-benar jadi andalan presiden gitu ya. Pak Joko Suyanto waktu itu benar-benar jadi orangnya Pak SBY lah kira-kira gitu, nggak bisa jauh-jauh dari Presiden SBY. Pak Mahfud juga begitu lah kira-kira, orang menyebutnya kalau Menko Polhukam itu semacam RI 3 lah ya. RI 1 Presiden, RI 2 Wapres, RI 3 biasanya itu Menko Polhukam. Nah, dua-duanya ini menjadi andalan pada pada era masing-masing. Saya meneruskan sedikit dari Pak Mahfud tadi, Pak. Saya bilang Pak Mahfud ngobrol, pengen undang Pak Joko gitu ya. Saya bilang iya Pak ya, Pak Joko setelah beliau pensiun gitu, selesai menjadi Menko di zaman Pak Presiden SBY, jarang banget kita lihat Pak gitu. Sementara kalau lihat prestasinya luar biasa, mantan PSAU pertama yang jadi Panglima TNI Pak. Ya, jadi Angkatan Udara pertama yang jadi Panglima TNI dan Angkatan Udara pertama yang jadi Menko Polhukam. ya. Iya tuh Pak, mirip-mirip dengan Pak Mahfud Pak. Sipil pertama yang jadi Menko Polhukam. Gitu ya. Jadi kira-kira memang persahabatannya kayaknya memang saya bilang iya Pak. Kita perlu cerita banyak, belum lagi bicara tentang penerbang tempur, Pak. Yang orang taunya beliau pejabat tapi tidak banyak mengulik tentang penerbang tempur. Nah, kita mau bicara itu, Pak. Kita mau bicara itu, Pak Joko. Jadi ini ruang sahabat ini memang didedikasikan bagi sahabat-sahabat Pak Mahfud, ya orang-orang yang dekat dengan Pak Mahfud, bicara tentang makna persahabatan, Pak. Jadi kita tidak bicara topik-topik yang serius, Pak, yang lagi besar diomongin sekarang. Ya kadang-kadang sedikit ke situ, tapi lebih umum pada persahabatan, Pak. Jangan yang berat-berat. Jangan yang berat-berat. Udah tua. Sudah pada tua soalnya. Pak, banyak netizen yang menanya ketika kita bilang mengundang Bapak, apa dong call sign-nya, nama terbangnya, Pak? Pengen tahu apa, Pak? Kan kalau kan ada film misalnya Maverick misalnya kalau Top Gun kan, Pak. Bonix gitu ya, apa, Pak? Jadi pertama kenapa kok harus ada call sign? Ya, itu penting. Sebab di udara itu kita sangat egaliter ya. Antara pangkat yang lebih tinggi dengan adik-adiknya yang terbang bersama-sama untuk pelatih bertempur. Nggak boleh ada hierarki ya? Nggak bagus, karena kita sesama pilot Iya, yang sehari harus cover-mengcover. Harus saling melindungi, harus saling memberikan peringatan kalau ada apa. Nah, kalau tidak diberikan call sign, dipanggil nama Joko kan banyak. Iya. Pak Joko yang mana? Kalau misalnya yang terbang itu ada 2 Joko kan bingung kan? Iya. Sehingga udah lama sih ini akhirnya kita meniru juga dari negara luar bahwa pakai call sign itu lebih mudah karena itu inisial yang khas pada seseorang. Jadi kalau nama saya pilih Beetle. 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 Oh, Beetle ya. Jadi biasanya yang saya pilih dia tanya 2 suku kata supaya ngambilnya gampang. Jadi jangan bikin yang panjang, nama binatang yang panjang. Dan biasanya binatang-binatang buas, binatang-binatang yang fighting spiritnya tinggi. Jadi meskipun lama-lama habis juga itu binatang. Pada dipakai. Untuk memudahkan kita memanggil Mas Rizal, sebenarnya panggilannya Rizal banyak. Di satu skadron misalnya itu bisa 2, 3, 4 orang. Saya Beetle, ya saya. Nggak ada orang lain. Nggak ada yang pakai yang lain. Kalau di atas kita memberikan komando Beetle gitu, misalnya Beetle 1, 2, 3, ya yang itu bareng-bareng gitu. Jadi apa yang dikerjakan pada saya, diperintahkan pada saya, nama saya, bukan kepada orang lain. Itu basicnya seperti itu. Untuk memudahkan saya sebenarnya. Jadi bukan untuk gaya-gaya. Tapi keren, Pak. Nama itu kan keren sendiri gitu kan. Nama-nama gitu. Terlepas itu bukan gaya-gayaan, tapi penyebutan itu sendiri keren. Pak Mahfud kan nggak pernah dengar cerita ini kan, Pak? Meskipun lama bersama. Nggak pernah cerita. Kenapa Beetle? Dulu kan saya terbang di F5 kan. F5 Tiger. F5 Tiger itu kan barangnya kecil. Pesawatnya kecil, ramping. Dan
kayak panah dan cepet gitu. Oh gitu ya. Sehingga kalau saya kenal Beetle itu barangnya kecil kan, Beetle itu kecil kan. Ya. Tapi sengatannya itu luar biasa. Itu ya, filosofinya itu ya. Filosofinya saya jadi barangnya kecil, pesawatnya kecil tapi cepat, manuvernya bagus, tapi daya gempurnya itu. Oke. Nanti kita bahas itu Pak. Nanti ada bagian tertentu. Ini opening dulu nih. Tapi kira-kira Pak Mahfud, kalau saya mau ini dulu, mau bicara persahabatan. Tadi kan sama-sama jadi Menko Polhukam. Yang teringat di publik itu adalah Pak Mahfud dan Pak Joko ini satu periode ketika Pak SBY jadi presiden. Satu di eksekutif, satu di Mahkamah Konstitusi. Kan kira-kira gitu ya. Pak Mahfud jadi ketua MK, Pak Joko jadi Menko Polhukam. Ya kan? Nah, apa Pak yang bisa memulai? Pak Mahfud mungkin cerita interaksi dengan masa-masa itu sebagai hakim di MK atau MK dengan seorang Menko Polhukam yang eksekutif. Gimana Pak? Kapan mulai kenal? Kapan mulai kenal dan segala macam? Jadi begini, sejak era Gus Dur itu kan kebijakan pergantian Panglima di TNI itu bergilir. Dulunya kan selalu Angkatan Darat. Betul. Lalu ini era Gus Dur gitu ya. Undang-undang baru ya. Akhirnya muncul Pak Widodo yang dari Angkatan Laut ya. Widodo AS. Widodo AS ya. Nah, sesudah itu berputar lalu muncul Pak Joko Suyanto. Saya tidak kenal sebelumnya. Pak Joko kan ketika saya jadi Menhan dulu Pak Joko masih belum. Masih di mana, di hutan mana. Masih single. Waktu Bapak jadi Menhan. Iya, waktu saya Menhan tahun 2000, 2001 Pak. Saya masih jenggelitan itu. Iya. Masih jenggelitan. Jadi saya belum kenal. Tiba-tiba muncul, saya tanya. Saya enggak pernah ketemu nih ketika saya berkunjung ke daerah di mana, kemana itu enggak pernah tahu. Kok tiba-tiba muncul gitu. Itu pengenalan saya yang pertama, kenalnya dari jauh gitu. Memang kemudian sesudah saya jadi ketua MK, beliau kebetulan sesudah Panglima itu menjadi Menko Polhukam. Nah, disitulah saya sering berkomunikasi dengan beliau dan enak rasanya dengan beliau. Ini kan orangnya ganteng juga. Iya Pak. Sama lah. Tidak kayak tentara kan? Iya Pak. Jadi mengubah persepsi orang tentang Menko Polhukam dan Panglima TNI kan. Beliau tampil dengan sangat simpatik, rapi, sisiran rapi seperti sekarang Pak. Dan beliau kalau nyanyi bagus Pak. Itu Pak. Sayang ini Pak, enggak boleh nih YouTube itu nyanyi gitu nanti kena royalti. Kena royalti Pak. Kalau nggak apa-apa royaltinya kan ke Mas Rizal. Bisa minta Pak Joko nyanyi sebenarnya gitu. Pak Mahfud cerita pintu banget, saya cari di Google, wah keren banget nyanyinya beliau. Saya bilang, udahlah Pak, nanti kita taping setelah rekaman, kita minta beliau nyanyi di depan kita lah. Nah itu Mas, awal perkenalan saya. Lalu kami banyak terlibat dalam beberapa acara formal gitu ya, acara kenegaraan, tapi juga menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan dan politik. Ya. Selalu ketemu ketika bicara itu. Selalu ketemu karena di zaman Pak SBY itu ada pertemuan rutin Pak ya, kita ya. Rutin dinamikanya tinggi, dinamika politik ketika itu. Tetapi Pak SBY kan sangat demokratis tuh. Jadi sering ketemu kita membahas apa gitu. Koordinasi antar lembaga itu bagus banget ketika itu ya. Tetapi tidak pernah Pak SBY itu personal. Kalau misalnya mau ketemu, mau bicara dengan ketua MK enggak pernah berdua, enggak pernah apa. Tapi yang betul-betul resmi kenegaraan itu ini ada ini yuk. Nah gitu. Itu sering dilakukan oleh Pak SBY. Pak Joko? Bapak teringat masa-masa itu? Boleh saya nambahin yang ini. Jadi beliau selalu membawa orang lain sesuai dengan apa yang mau dibicarakan. Oh, itu jadi khasnya kalau beliau misalnya dengan Pak Mahfud yang MK waktu itu pasti saya ikut. Menteri Hukum misalnya ikut. Lalu isunya apa? Jadi Pak SBY selalu begitu. Selalu dengan orang lain yang memiliki portfolio itu. Ya, kalau tentang Pak Mahfud dulu yang setahu saya adalah waktu dengar Pak Mahfud jadi Menhan itu. Jadi Menhan. Bapak waktu itu di mana? Saya tahun 2000 ya Pak? Iya 2000. Tahun 2000 saya di Jakarta. Jakarta. Saya baru
menjadi Panglima Kosek Hanunas Pertahanan Udara di Jakarta. Oke. Tapi ya masih bintang 1, masih belum kemana-mana lagi. Iya. Kaget pasti Pak mendengar beliau. Kaget. Ini siapa? Putih Sopo. Ini sopo. Wong ngendi gitu. Iya. Putih Sopo ngerti apa? Itu Iya, benar. terus terang ya Pak. Benar, Ini, Pak. Benar, mohon maaf Pak. ini. Ngerti apa tentang pertahanan? Itu terus terang di teman-teman kita begitu. Iya, itu umum yang muncul ya. Waktu itu kan baru saja 98 Iya, baru reformasi. reformasi, undang-undang TNI baru jalan 2-3 tahun yang masih kental sekali, yang TN tentara ABRI waktu itu hampir berapa puluh tahun seperti itu ya. Sehingga ada suara skeptis lah tentang beliau. Terus terang ya Pak, maaf ini. Saya merasa makanya Pak Mahfud sering bercerita itu, Pak. Banyak yang mempertanyakan ini. Iya. Namun kita, terutama saya merasa, karena paling tidak kalau belajar dari negara-negara lain kan, Menteri Pertahanan itu kan selalu banyak orang sipilnya. Jadi tidak harus mantan tentara. Jadi karena kalau pandangan saya, karena pernah baca seperti itu, melihat negara-negara lain seperti itu, bertemu dengan berusaha memahami Kisopo gitu ya. Hanya sekarang bagaimana siapa Pak Mahfud itu? Iya. Ini Gus Dur dapat dari mana? Itu dia. ngambil dari mana? Ngambil dari mana? Delalanya nggak lama. Iya, Bapak berapa tahun? Setahun. Iya, Dari lama. Agustus ke Iya, Agustus betul. terus jatuh Gus Dur. Iya, karena Gus Dur Alex kan. Ya. Oke. Kita teruskan, Pak. Iya. Pak, itu tadi pembicaraan awal. Ini kita ada pembabakan, Pak. Satu itu perintis dan pewaris, Iya. ya. Yang kedua cicak vs buaya, cicak buaya. Lalu Rame. pilot dan politik, gitu ya. Iya. Nah, saya mulai dengan cicak buaya dulu deh, Pak, ya. Meneruskan yang tadi. Iya. Ini mungkin kita nggak terlalu jauh masuk ke substansinya, Pak. Tapi karena kita pengen melihat ini dari sisi persahabatan, gitu ya. Saya mendengar beberapa kali dari Pak Mahfud itu ketika bicara tentang beberapa case lalu, ketika bicara cicak buaya dalam petik penyelamatan KPK dan segala macam, itu nyebut Bapak. Bapak Mahfud cerita dulu deh Pak, nanti Pak Joko sih. Jadi saya mulai cicak buaya itu adalah yang pertama ya. Iya, yang pertama. Cicak buaya itu ada 2. Bibit Tahun Chandra 2009 sampai 2010 itu cicak buaya 1, lalu cicak buaya 2 itu tahun 2012. Jadi yang satu itu menyebabkan terkenalnya nama Pak Susno Duaji dan Bibit Chandra serta Bibit Samad dan Chandra Hamzah. Jadi disebut Bibit Chandra karena 2 orang ini. Jadi begini, pada waktu itu tiba-tiba muncul konflik yang disebut cicak buaya karena katanya istilah itu muncul ketika Pak Susno Duaji itu agak marah terhadap KPK, kok sepak terjangnya itu ya polisi lah agak marah. Sepak terjangnya kok seperti itu gitu. Sehingga dia sangat mencuat KPK ini, lalu bahkan Kapolri mulai tersudut di beberapa isu gitu ya. Dianggap kurang reformis gitu terhadap pembangunan hukum dan penegakan hukum. Nah, di situ Pak Susno itu kemudian bilang bahwa KPK itu apa? Kan kecil, kayak cicak. Sedangkan Polri itu gede, seperti buaya. Anak zaman sekarang Gen Z nggak ngerti, Pak. Ini penting kita ceritakan. Istilah itu muncul dari situ. Kata Pak Susno itu KPK tuh berlagak gitu kira-kira ya. Bahasa saya. Waktu itu Pak. Berlagak katanya. Itu kan cecah aja, kami di buaya. Kami punya se-Indonesia dan alat kami lengkap. Orang kami ratusan ribu kan gitu kan. KPK berapa? Cuma 7 orang gitu. Dan hanya di Jakarta saja. Dan itu wajar, masuk akal kan ketika itu. Apalagi saat itu KPK itu udah mulai nyentuh-nyentuh beberapa perwira tinggi kan, yang mulai disebut-sebut oleh KPK. Nah, disitulah meledak kemudian. Sehingga muncul isu kriminalisasi, istilah yang muncul. Kriminalisasi terhadap Bibit Bibit Irianto dan Chandra Hamzah. Itu asal muala kata-kata kriminalisasi. Kriminalisasi itu Pak ya? Iya, orang pertama kali sebelumnya nggak ada. Iya, kriminalisasi Pak hukum SBY dan itu segala kan macam. Pak SBY kan intelek, ilmuwan juga. Ketika muncul istilah itu dia tanya, kriminalisasi apa itu kriminalisasi? Iya, karena itu pertama kali muncul ya. Setahu saya, kata Pak SBY, menurut ilmu kriminalisasi itu sesuatu yang tadinya belum menjadi hukum pidana dijadikan hukum itu namanya kriminalisasi sehingga menjadi hukum resmi. Ini apa ini? Nah, iya, saking barunya istilah itu.
Sesudah itu kemudian muncul istilah itu menjadi populer, mempunyai arti kedua sampai sekarang. Kriminalisasi itu artinya orang tidak bersalah tapi dicarikan pasal. Dikriminalkan. Agar dia bersalah, dikriminalkan. Jadi punya dua arti itu, dari sudut ilmu dan dari sudut praktis. Nah, disitulah kemudian suatu saat bibit Samad dan Chandra Hamzah ini dijadikan tersangka lah. Gitu. Nah, sebelum itu sudah terjadi ketegangan, sehingga suatu saat ini hubungan saya dengan Pak Joko yang langsung nih, yang pertama langsung ketemu langsung dalam sebuah pembicaraan yang agak serius. Suatu hari saya ditelepon oleh Denny Indrayana. Dia membawa pesan dari Harja Pemekas. Siapa? Heri Riana. Harja Pemekas. Dia dulu di KPK. Dulu, oke, mantan KPK Pak ya. Mantan KPK. Dia, Pak, itu Pak Heri Riana minta Pak Mahfud bicara dengan SBY. Itu udah malam, Mas, jam 10 gitu. Dengan presiden berarti kan maksudnya? Bicara, ada apa ini udah malam? Kan tidak gampang ketemu presiden, bicara dengan presiden kan harus janji dulu, apa kok masa suruh bicara. Enggak, ini Pak Heri Riana minta Pak Mahfud bicara bahwa besok Chandra Hamzah dan Bibit Samad akan ditangkap oleh polisi, oleh Pak Susno gitu. Dari mana infonya? Pokoknya ini sudah satu gitu. Terus gimana? Kenapa? Kan Pak Heri dekat dengan presiden, saya bilang. Iya, tapi minta Pak Mahfud karena waktu itu waktu itu mungkin untuk meraih Pak Mahfud itu kalau Pak SBY itu kalau Pak Mahfud bicara dia lebih mantap katanya. Saya disanjung untuk meyakinkan Pak Mahfud juga gitu. Saya disanjung-sanjung gitu, telepon saya ke ajudannya Pak SBY. Pak, saya ingin ketemu Pak SBY besok sebelum jam kantor gitu. Penting sekali saya bilang. Terus kira-kira 5 menit gitu, kami lapor dulu Pak. Kira-kira 5 menit. Bapak besok ditunggu sama Pak SBY jam 5 habis sholat subuh. Langsung. Pagi. Ditunggu di kediaman? Ditunggu kediaman habis sholat subuh. Nah, saya datang subuh. Yang jemput saya di depan pintu tuh Pak Joko. Begitu ceritanya. Iya. Di situ lalu iya kan berarti benar kan ada yang penting sekali Pak SBY langsung ada Pak Joko di sampingnya. Itu subuh udah di rumah coba. Jadi yang menerima saya rumahnya dekat. Kan tetangga ya. Di Cikeas, warga Cikeas Pak ya. Yang mungkin kalau rumah saya jauh nggak dicuri. Itu merendah. Pak Joko lalu ada di sini pagi-pagi saya bilang terus sambil nunggu Pak SBY keluar gitu kita ngobrol. Di situlah banyak kami ketemu lah dari hati kami sama ini pandangannya banyak. Nah banyak yang sama. Lah sudah itu Pak SBY keluar saya lapor Pak ini begini Pak Bibit Samad dan Chandra Hamzah ini mau ditangkap Pak ini. Apa betul kata Pak SBY? Pak Joko dicegah itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Gitu ya. Harus kita selamatkan KPK gitu. Langsung tuh spontan Pak ya. Pak Joko harus segera gitu. Pagi itu juga nggak jadi penangkapan waktu itu. Saya nggak tahu ngomong apa itu waktu itu. Kenapa? Pokoknya nerima perintah aja. Saya mau dengar sekarang dari beliau Pak. Gimana Pak? Bapak mengingat masalah itu apa ya? Kan kelihatan penting sekali karena Bapak berdua jadi diserahkan untuk intinya bahwa Pak SBY itu tidak mau mencampuri ini urusan hukum, urusan pidana. Itu sama sekali beliau. Oleh karena tindak lanjut dari ini kan beliau membentuk tim 8 tim 8. Tim yang sangat independen, orang luar semua, tidak ada orang pemerintahan, hanya satu orang pemerintahan, Pak Denny Wamen waktu itu. Tapi dia posisinya sekretaris tim 8. Ketua timnya waktu itu Buyung. Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung, Anies Baswedan, lalu Prof. Hikmahanto segala macam. Ada banyak ahli hukum juga. Dari polisinya kalau nggak salah Pak Rusman Hadi. Jadi orang tidak perlu curiga ini maunya pemerintah gitu ya. Ini dikasih orang tim independen. Diberikan pada beliau-beliau itu yang di luar pemerintahan. Tolong case ini seperti apa? Kalian yang bekerja. Saya hanya naruh Pak Denny, bukan di ahli hukum, menteri hukum, tapi sebagai sekretaris. Jadi ngerubah titik koma, barang situ aja. Bekerja teknis lah ya. Bekerja teknis. Dan mereka lah sebenarnya hasil dari tim 8 itu akhirnya bisa diselesaikan lah. Kasus cacak buaya 1-2. Tapi itu bisa diselesaikan ada Menko Polhukamnya juga gitu ya. Memantau kan. Iya tuh Pak Mahfud. Itu beliau memantau kan. Ada cerita jadi pada waktu lagi ribut. Ini kan orang ahli hukum semua. Kita tahu kalau ahli hukum semua harus satu pasal itu berembuk sampai 5 hari kan. Bisa banyak sekali yang muncul. Pak Hikmahanto waktu saat itu, mohon maaf Pak Hikmahanto. Beliau patah hati.
Artinya patah semangat karena ini kok nggak selesai-selesai. Berdebat gitu ya? Saya maunya gini, kok ini gini-gini. Akhirnya beliau mengundurkan diri. Oh, Pak Hi waktu itu Iya, mundur. bertemu saya. Karena nggak selesai-selesai ya. Selesai dan engkel-engkelan terus di antara mereka ya. Sama-sama ahli hukum. Aktivis ahli hukum semua. Nah. Terus ketemu saya, Pak Mata begitu. Kita ini kan diminta lah, kita ini ahli-ahli semua. Menyelesaikan masalah yang sangat krusial di negara ini. Masa kayak gini aja menyerah? Hanya gitu saja ngomong saya. Pak Joko ngomong gitu. Masa urusan kayak gini aja di antara bapak-bapak yang ahli-ahli ini menyerah? Nggak jadi. Akhirnya ketemulah solusi ya yang dirumuskan oleh tim 8 itu. Nah, hasil tim 8 itu kemudian yang dipakai untuk mengatasi, Pak Mahfud? Ya. Tim 8 itu yang kemudian, karena sesudah itu ada lanjutannya, sesudah penangkapan itu berhasil diblokir oleh Pak SBY dan Pak Joko, kan ini masih panas nih situasinya. Tiba-tiba Chandra Hamzah dan Bibit Samad dijadikan tersangka. Dan langsung ditahan. Nah, menurut undang-undang pada waktu itu, kalau Komisi Pemberantasan Korupsi itu menjadi tersangka harus diberhentikan menurut undang-undangnya. Nah, sini Pak Antasari sudah masuk tahanan karena satu kasus. Itu ya, sudah duluan, ya. Lalu diambil Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Kan lumpuh KPK. Nggak boleh mengeluarkan itu. Bahaya betul kalau itu terjadi. Nggak akan korup. Iya, di situlah Pak SBY kemudian kita harus selamatkan KPK, mengeluarkan Perpu beliau. Di sisi lain saya di MK itu menerima pengujian yang menyatakan bahwa kalau komisioner KPK itu tersangka harus diberhentikan. Judicial review nih? Judicial review. Judicial review yang ngajukan Bambang Wijoyanto, pengacaranya itu. Terus di situ saya putuskan dengan mendengarkan rekaman pembicaraan. Orang jadi tersangka itu bisa tidak benar loh. Itu bisa karena kriminalisasi loh. Apa buktinya? Disetelah pembicaraan antar pejabat itu. Di sidang itu? Oh iya. Di sidang MK. Di sidang MK. Wakil Jaksa Agung, LSPSK, Anggoro Wijoyo. Pengacara semua tuh ngatur untuk nangkap Chandra Hamzah. Jadi memang ada konstruksi mafia itu bekerja gitu ya? Sikat saja ini. Apa caranya? Pokoknya dia nerima suap gitu. Si Bibit Samad waktu itu ketika dituduh nerima suap itu, saya ada di Peru, ini paspor saya, ini tiket saya. Chandra Hamzah, kamu nerima suap di tempat parkir sana katanya. Ini fotonya bahwa tanggal sekian mobilmu di situ gitu. Loh itu kan belum bukti. Cuma dibilang belum bukti tapi nanti bicara di pengadilan aja gitu. Udah tersangka kan, disangka. Lalu saya batalkan tuh undang-undang yang menyatakan harus diberhenti itu, saya batalkan pasalnya. Sebelum diputus oleh pengadilan bahwa bersalah, harus kembali ke kantor. Dijemput oleh timnya Pak Adnan Buyung. Tim 8. Di HI itu sudah puluhan ribu orang demo. Jemput Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Semakin terbojok kan. Menegangkan sekali Pak itu. Sangat. Menegangkan sekali. Di sinilah kerjasama saya dengan Pak Joko, dengan Pak SBY, dengan teman-teman gitu. Semakin semakin dekat, semakin mengerti kita harus selamatkan KPK ini. Ya Pak, saya sambil mendengarkan itu moral story-nya kan luar biasa nih pemimpin kita waktu itu. Bagaimana niatnya menyelamatkan KPK, situasi kaos yang bisa dihandle dengan baik dengan tegang, tapi itu ya. Peristiwa cicak buaya 1. Ceritanya seperti itu sampai akhirnya mulai stabil. Chandra Hamzah, Bibit Samad lalu kembali. Jadi Pak Joko ketika itu clear betul ya Presiden SBY itu komitmennya dia untuk menjaga KPK itu udah kelihatan betul kan gitu ya. Satu itu. Dan beliau tidak ingin terjun terlalu dalam di masalah urusan hukum. Karena itu bukan wilayah eksekutif. Tapi dia di wilayah yang sangat-sangat holistik. Dijaga betul itu ya. Dijaga betul. Marwahnya dulu kenapa KPK didirikan segala itu kan di level-level kepala negara harusnya. Iya. Dan kebetulan saja kita punya partner yang sama asik ya alam pikirannya. Waktu itu KPK itu harus itu yang mungkin ya hubungan begini yang membuat Pak Mahfud merasa dekat betul dengan Pak. Tapi rasanya waktu itu biasa-biasa aja. Memang belakangan baru sadar Pak. Betul. Kalau ketemu cuma salaman gimana Pak Joko? Seger waras. Selalu begitu Pak. Sampai teringat sama Pak Mahfud. Sehat dan waras. Masih ingat sekarang belum. Padahal itu udah hampir 15 tahun yang lalu. 15 tahun lalu, betul. 15 tahun lalu. Satu
satu lagi Pak, jadi memang kerasa ya. Jadi saya bukan mau mengkaitkan sekarang. Sekarang kan memang agak persoalan hukum ini jadi Pak, jadi ramai sekali. Nah, waktu itu kan kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang menunjukkan eksekutif itu betul-betul tidak ingin mencampuri urusan Sangat ini. Kalau misalnya kita ambil case-nya Pak Presiden SBY, kan sampai urusan besan yang dimasalahkan hukum beliau diam, Pak. Tidak. Gimana Pak Mahfud melihat itu kalau lihat sekarang? Pak SBY kalau soal penegakan hukum, konstitusi, tertib beliau. Tentu setiap pejabat, setiap presiden punya kepentingan politik yang ingin dia bisa mengambil keuntungan dari itu biasa. Tapi Pak SBY itu selalu ikut aturan. Gimana caranya ini? Gimana? Pastilah, dia pejabat kan punya kepentingan politik pasti. Tapi dia perhatikan betul aturan, nggak mau sembarangan gitu. Bahkan kalau bicara dengan saya gitu, nggak bisa hanya berdua begitu. Harus ada orang lain agar tidak dituduh mempengaruhi. Sampai begitu ya? Sehingga suatu saat ketika saya membatalkan bahwa orang pemilu itu hanya yang terdaftar di DPT, tapi saya batalkan dengan KTP boleh, ingat Pak ya, paspor boleh. Pak SBY sedang kunjungan kerja di NTT. Enggak, di NTT, Pak. NTT. Saya baca putusan jam 5, Pak SBY nelpon dari sana, disorot oleh TV. Saya bicara dengan ketua MK tidak pribadi ya, saksikan ya katanya. Saya hanya bertanya, keputusannya apa betul begitu gitu. Itu disaksikan orang Pak SBY. Pak Mahfud, Pak Ketua MK, saya ini Presiden Republik Indonesia mau bertanya, apa betul putusan tentang itu begitu? Iya Pak, begitu. Oke, jalan. Artinya maksud saya dia itu tidak ingin juga bicara berdua langsung karena apalagi manggil saya nggak pernah, ngundang ya dalam rapat, manggil gitu nggak pernah meminta ketua yang datang. Nggak pernah. Kalau ngundang dalam arti rapat karena ada formal ini, ada itu formal dan rame, ada Pak Joko, ada Pak siapa, bahkan ada pertemuan rutin zaman Pak SBY ya, 2 bulan sekali. Itu semua lembaga negara dan Menko ikut. Yang rutin selalu ada. Per 2 bulan, Pak. Per 2 bulan atau 3 bulan ya. Itu seperti ada. Semua kepala lembaga. Di luar dari yang isu-isu yang memang harus penanganan yang khusus ya. Ada itu. Ada. Dan itu selalu Bapak lalu bawa itu para Menko itu. Iya. Asik tuh zaman itu. Gitu. Ada ingatan lain Pak? Ada Pak Joko punya ingatan lain nggak? Kan ada cicak ini. Cicak 2. Cicak 1 dan cicak 2? Bisa. Iya, mau Pak? Cicak 2. Cicak 2 ini rame. Iya. Jadi tadi tim 8 sudah selesai. Cicak 2 itu kan antara KPK lagi dengan Korlantas Polri itu ya. Iya, soal Korlantas. Simulator. Monggo Pak. Itu kan ribut kan. Mungkin Pak Mahfud nambahi kalau saya agak lupa. Malam-malam beliau telepon saya. Pak Menko, ada apa Pak? Saya masih di kantor, beliau tuh masih di kantor pas itu. Kan sebelahan kantornya. Iya, dekat Pak ya. Ini kok polisi ini kok ajudan saya kok pada kabur semua. Nah, iya menarik. Betul apa gini? Terus beliau mungkin beliau bilang, apakah saya tadi ngomongnya terlalu keras ya? Kan beliau Pak, karena statementnya terlalu keras. Nanti dulu saya tanya dulu Kapolri. Saya telepon Kapolri, kenapa gini. Artinya Kapolri juga merasa mungkin Mas, dia bilang Pak Menko, beliau yang ngawal Pak Mahfud itu dengar apa yang beliau statement. Beliau kan orang Madura. Jadi kalau ngomong opo jari gitu. Keluar semua Pak. Betul, keluar semua. Itu mereka rasanya katanya Kapolri ini tidak terima lah yang udah mengawal beliau, tapi kok polisi dibegitukan dari Kapolri. Udah gini aja lah, tarik aja dia, tapi ganti saya bilang gitu. Tapi ganti orang lain. Jadi ganti juga gitu. Iya diganti, jadi seru Mas waktu itu. Jadi serem itu beliau. Jadi ternyata nelfon pertama ke beliau ya, ke Pak Menko dulu ya. Saya kan nggak tahu. Iya. Saya Pak Andi juga saya telepon, Andi Malarangeng, terus ke Pak SBY, saya sampaikan, Pak, saya ini enggak punya ajudan, saya bilang, ditarik oleh polisi. Kenapa ditarik? Enggak tahu, tiba-tiba mereka semua berbaris di depan saya, Pak, saya mengundurkan diri. Saya tahu kan, kalau mengundurkan diri kan tidak boleh Polri itu, berarti ini ada yang merekayasa pasti. Ya sudah, saya enggak berdebat dengan dia, sudah, saya enggak ada pengawal Pak, sampai 2 hari. 2 hari. Telepon beliau, telepon ini. Akhirnya datang Pak Wahyono, Kapolda. Iya, betul.
mungkin dimarahi kan. Bukan sama saya kan ke Kapolri. Lewat bosnya gitu ya? Iya, Lewat saya kan Kapolri. ke Kapolri. Iya. Minta Pak Wahyono tuh Kapolda, Pak Ketua MK mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak adalah pejabat ring 1. Oleh sebab itu keamanan Bapak tanggung jawab kami sepenuhnya. Tuh anak-anak nanti mau kami beri sanksi. Kenapa mengundurkan diri? Bapak sekarang minta ajudan dan pengawal yang kayak apa? Ini Kapolda Metro nih? Kapolda Metro. Ya. Pak Wahyono itu datang sore-sore gitu. Ya Pak, saya kan tidak punya masalah. Waktu itu kan saya bikin move. Kalau saya tidak dikawal polisi, saya kan punya anggaran dari APBN. Saya mau nyewa Jadi pengawal swasta. Betul. Kan banyak tuh swasta-swasta menyiapkan itu. Itu Madura banget dengan Wah, itu. Saya mau keluar dari penutup itu lu belum. nggak mau gue ladenin kayak kira-kira gitu Ini ya? nggak boleh. iya, Pak SBY juga. Iya. Pokoknya saya menyewa detektif swasta, menyewa pengawal swasta gitu. Waktu itu rame, akhirnya datang Pak Wahyono. Clear sesudah itu malamnya datang semua. Berapa Bapak perlu pengawal, berapa perlu ajudan kayak apa nih pilih. Ini yang terbaik. Pilih. Saya nggak tahu mana yang terbaik. Bapak aja pilihkan saya yang terbaik. Saya bilang saya kan nggak kenal orang. Nah sudah itu baik Pak dengan Polri. Ini baru satu cerita aja udah heboh nih, nostalgia nih. Saya dengar ada juga case ketika menghandle Aceh Pak. Iya. Gimana Pak? Jadi Aceh itu kan waktu itu pilkada Aceh. Iya. Itu KPU udah mengeluarkan keputusan dan udah sampai tahap 3 prosesnya itu. Iya. Tapi Partai Aceh yang sudah boleh ikut pilkada tidak ada di dalam keputusan KPU itu. Iya. Udah tembak-tembakan lagi. Iya. Padahal baru selesai proses 6-7 tahun. perdamaian. Iya betul. Proses 7 damai. Ribut di dalam. Saya malam-malam telepon beliau. Betul. Wah, kok bestinya ditelepon lagi nih. Telepon Pak Mahfud ini. Masalahnya kan masalah hukum. Ya, Padahal lagi siapa Persis, saya Bapak harus bicara kan beliau. Mahfud, ya. Betul. Ini kita harus bicara, kita harus ketemu karena masalahnya di Aceh itu sudah panas lagi. Yang tadi luka itu baru kering itu kan nggak tergatal juga. Ini harus Pak, masih bulan madu gitu Masih, mereka tiba-tiba harus muncul lagi. di lapangan sudah tembak-tembakan. Oh iya. Nah ini yang tidak sadari KPU. Pak Mendagri akhirnya saya minta telepon ke KPU. Kenapa? Kenapa nggak you batalin mulai dari awal lagi? Pak, KPU nih versi KPU. Pak, kalau saya kerjakan itu, saya melanggar undang-undang. Iya betul. Saya bisa dituntut. Iya. Waduh, bingung kita berdua. Gimana ini? Tapi saya lapor juga ke beliau. Ya, beliau tahulah di lokal yang menyelesaikan Aceh. Beliau kan tidak mau Aceh itu bergolak lagi kan. Pak Mahfud, situasinya seperti ini. Kami berdua akan ke sana menghadap Bapak. Ketemu, kita jelaskan tentang ini, prosesnya bagaimana. Pagi-pagi saya udah datang. Ya, berdua sama Pak Gamawan. Berdua, Mendagri, kawan Fauzi. Saya jam 7 udah nunggu di depan kantor beliau. Ke kantor MK, Pak? Iya, kan nggak jauh. Kan dekat, dekat ya. Bersebelahan. Nah, terus kita masih berdebat itu. Salah satunya, udah biar aja nggak apa-apa. KPU terus saja. Itu waktu nggak salah Pak Akil Mukhtar. Iya. Terus saja nggak apa-apa. Tunggu dulu lama. Saya bilang gitu. Ini di lapangan udah tembak-tembakan. Kita ini yang tahu betul di lapangan seperti apa. Bahkan di sini. Kalau kita gugat itu legal standing kita nggak ada, pemerintah nggak ada. Karena itu urusan KPU dan KPUD sana kan. Udah gini aja. Beliau yang ngasih jalan. Gugat aja lah. Kata Pak Mahfud? Iya, saya nyuruh gugat aja. Tapi saya nggak tahu nanti keputusannya kayak apa. Iya. Gimana Pak waktu itu? Gugat aja. Kan udah Bismillah aja Pak Mendagri ya. Bukan saya gugat. Iya. Karena yang punya kewenangan Mendagri. Mendagri gugat aja kepada KPU. Gugat KPU. Ya. Seterusnya beliau tuh yang tahu. Nah, iya. Terus? Jadi cerita tuh begini. Partai Aceh itu tidak boleh ikut karena gini. Partai Aceh itu ingin punya calon lain. Jangan Irwandi Yusuf. Nah Irwandi kan incumbent, ingin calon. Dia daftar perorangan. Partai Aceh marah. Di Aceh calon perorangan tuh hanya 1 kali menurut undang-undang. Undang-undang pemerintahan Aceh untuk pertama kali pilkada di Aceh itu bisa calon perorangan. Nah yang kedua berarti harus partai kan. Tapi undang-undang nasionalnya udah berubah bahwa secara nasional boleh. Boleh. Pak Irwandi masuk, Partai Aceh tidak mau daftar. Marah. Maksudnya biar
itu dicoret dulu mau daftar. Begitu ditutup oleh KPU, ini ngamuk. Loh kami mau ikut gitu. Kami kok nggak boleh gitu. Tapi KPU ya nutup dulu. KPU nutup. Karena ini karena menurut waktunya sudah dia memang harus dituntut oleh ditutup. undang-undang juga. Iya, ngikuti aturan lah. Betul kata Pak Bambang. Tembak-tembakan Pak di sana. Dia udah tembak-tembakan, orang saling ancam. Kami mau merdeka lagi, nggak ikut Merdeka republik. Macam ada tembak-tembakan, saling ancam gitu. Nah akhirnya itu Pak Joko sama Suyanto Pak dan ya. Pak Mendagri datang lah diskusi itu. Terus gugat itu, saya bilang karena mau gugat aja, saya bilang. Gimana ya nanti aja. KPU-nya marah ketika digugat. Kenapa kami digugat? Kami kan benar. Gitu. Ya benar soal undang-undang gitu. Sebenarnya gitu. Lah kami udah benar kok kami digugat katanya. Kan menurut undang-undangnya harus ditutup. Partai Aceh sendiri yang enggak mau gitu. Tidak mau daftar. Akhirnya sesudah sidang pertama saya katakan, ini sidang masih akan diperiksa. Karena masalahnya masih akan dipelajari, maka selama sidang masih diperiksa, pendaftaran untuk Aceh dibuka awal lagi. dari depan. Karena masih sengketa, dibuka lagi. Buka. Saya telepon ke Aceh 2 hari sudah selesai. Udah Pak, udah daftar. Oke, kalau gitu dipanggil. Gugatannya enggak beralasan, Mendagri enggak bisa berhak menggugat ini. Jadi gugatannya ditolak, tetapi yang sudah terlanjur mendaftar dianggap sah. Aman. Jadi win-win solution ya. Betul. Pertama yang berita ke kita itu gugatan kita ditolak Pak Mahfud. Kaget dia Pak ya. Beritanya. Tapi tunggu. Iya. Rupanya ada putusan celah itu. Wah, ini dia. Oh, ini yang di Pak Mahfud ini. Putusan celahnya itu kan itu luar biasa menghindari konflik yang besar Pak ya, ancamannya ya. Benda Aceh pecah lagi Pak. Pesannya adalah itu tadi. Kita harus melihat sesuatu itu pada tataran yang lebih tinggi apa? Iya, kepentingan lebih tinggi, kepentingan nasionalnya apa? Kemudian waktu itu Aceh kan lagi hangat, baru saja menikmati bulan madu, sedang membangun, tiba-tiba nanti digagalkan oleh hal-hal yang harusnya kita bisa diselesaikan seperti ada ini. solusi begitu dan tidak melanggar prosedur hukum ya Pak ya. Itu asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum itu ya. Kita kan logatnya juga bukan Mendagri bikin keputusan lewat MK. Iya, dan memang calonnya Partai Aceh akhirnya menang kan menang, Pak ya? Si Abdullah Zaini sama si Mualim sekarang ini. Mualim ya. Musakir Manaf ya. Ini wagubnya dia waktu itu kalau Iya, karena memang kuat Pak waktu itu 54% itu suara partai lokal Pak. Jadi kalau dia tidak mencalonkan ya rugilah. Nah, ini pelajaran bagus nih untuk strategi bagaimana menghandle sesuatu yang besar dalam keadaan pelik dan tidak melanggar hukum. Itu wah luar biasa. Dan bisa menenangkan di sana. Itu tenang akhirnya di sana tenang. Orang bawa bendera kemana-mana gitu lagi. Oke Pak, itu cerita persahabatan dalam tugas yang sama-sama diemban. Kita mau lanjut Pak. Itu cicak buaya sudah selesai. Saya lanjut sekarang. Ini pakai istilah anak muda zaman sekarang, perintis dan pewaris. Perintis dan pewaris. Perintis dan pewaris. Jadi kira-kira begini. Apa itu maksudnya? Nanti Anda netizen bisa memberikan komen ini perintis atau pewaris. Jadi gini. Pak Joko itu yang saya sebutkan tadi Pak, Bapak memulai tradisi di mana Angkatan Udara pertama kali menjadi Panglima TNI dan Angkatan Udara pertama kali menjadi Menko Polhukam. Pak Mahfud jadi Menhan ya 1,5 Pak ya, karena sebelumnya ada Pak Juwono Sudarsono ya. 1,5 lalu kemudian Menko Polhukam sipil pertama. Kita pengen tahu ya apa yang menjadi rahasia keberhasilan sehingga sehebat seperti itu. Dua tokoh di depan saya ini yang memulai sesuatu yang boleh dibilang sejarah kan Pak. Sejarah sehingga dianggap sebagai perintis. Apa kira-kira Pak yang menjadi bekal sehingga itu bisa didapatkan Pak Joko dulu? Biasanya tentara itu yang tentara dulu Pak. Nilai-nilai itu. Kehebatannya. Mungkin saya tidak ingin cerita tentang kehebatan ya. Jadi lebih ke arah bagaimana perasaan saya pada waktu pertama diangkat dari Panglima TNI. Itu banyak menjadi idaman seluruh Angkatan Udara. Mengingat seluruh matra Angkatan Udara ya? Angkatan Udara. Mengingat dulu kan kita punya stigma yang tidak bagus ya. Pasca gitu. Sehingga pada waktu ada keputusan KSHU jadi Panglima itu adalah idamannya seluruh Angkatan, bukan saya. Seluruh Angkatan Udara. Seluruh Angkatan Udara, pensiun dan Angkatan Udara, terutama yang beliau-beliau yang senior-senior 60-an. Itu harapan tertinggi lah. Harapan tertinggi. Mereka sangat senang bahwa ternyata pemerintah sekarang sudah tidak ada lagi membuat stigma seperti itu. Saya nggak usah cerita masalah. Matra ini gitu ya. Itu pertama. Yang kedua,
Bagi saya itu antara dua. Saya senang beban dalam arti yang positif ya. Yeah. Tapi juga pada waktu saya istilah kita tuh ada passing out period. Jadi kalau kita mau selesai bertugas di satuan tuh selalu keluar dan ada berjajar baris. Yeah, yeah. Nah, saya kan dari Mabes AU pindah ke Mabes Cilangkap, Mabes TNI sebelah gitu. Yeah. Naik mobil itu saya melihat, sorry saya agak terharu itu. Iya, iya. Melihat mata dari sorot mata dari anak-anak buah itu. Begitu bangganya. Sangat bangga dan penuh harap. Sangat penuh harap. Ini ada orang angkatan udara kok tiba-tiba dipilih jadi Panglima TNI. Itu bagi saya message-nya seperti ini. Pak Joko ke sana itu bukan penghargaan. Tapi adalah tugas dari Angkatan Udara. Itu yang dalam benak saya. Amanah besar dari amanah besar. Iya. Itulah yang jadi pegangan saya, akhirnya lari ke sana. Sejarah bagaimana menjadikan saya ke Angkatan Udara, mau cerita lucu apa serius nih? Monggo, Pak. Monggo. Dua-duanya. Ini waktunya kita mendengarkan cerita itu sekarang. Iya. Pertama kalau KSAU kan selalu idaman setiap insan angkatan lah. Angkatan Darat jadi Kasat, Angkatan Laut jadi Kasal, Angkatan Darat jadi KSAU. Sama dengan saya jadi Angkatan di Darat. Matra itulah ya. Itu udah ultimate-nya bagi seorang Matra. Tapi kalau kemudian jadi Panglima TNI, ada 4 hal. Kebetulan, tanda kutip kebetulan. Yang pertama adalah ada reformasi. Gitu Pak ya. Iya. Karena kalau nggak ada reformasi, perubahan undang-undang TNI tidak akan terjadi. Karena ada perubahan undang TNI, berubahlah kesempatan untuk kepala staf Matra Angkatan lain untuk menjadi tadi Pak Widodo. Iya. Yang kedua di undang-undang TNI itu sebenarnya itu kan keluarnya 2004. Kalau undang-undang lama, saya pensiun 2005. Sehingga saya harusnya udah pensiun satu tahun depan itu. 24 Oktober. Saya harus pensiun 25 Desember. Jadi saya nggak ada harapan. Nggak ada harapan jadi KSAU aja nggak pada waktu itu masih bintang 2. Undang-undang itu keluar, ada tambahan usia 2 tahun. Berarti masih bisa bernapas. Iya. Bonus 2 tahun, Pak ya. Bonus 2 tahun. Karena ada bonus 2 tahun dan ada perubahan undang-undang TNI. Kan masuklah kesempatan itu, dapat jadinya. Terus jadi masih ada kesempatan untuk menjadi KSAU akhirnya. Iya. Yang ketiga apa? Kebetulan yang ketiga. Ya sorry to say kalau saya harus bilang, karena presidennya Pak SBY. Itu juga Tuhan yang ngatur, Pak. Itu semua diatur ya, persis. Satu angkatan, Pak ya. Persis. Satu angkatan dengan Pak SBY. Kebetulan dengan beliau satu angkatan. Di tingkat satunya sebareng 1 tahun. Hanya beda batalion. Satu batalion itu hampir berapa orang kan? Ratusan orang sehingga dia tempat yang lain jarang interaksi memang. Tapi kita satu angkatan 73 berarti 73. Interaksi dengan beliau sebenarnya pangkat-pangkat mayor, letkol itu masih sering. Kalau saya kan di Madiun lama. Saya di Madiun tuh dinas 22 tahun, Pak. Di Suayudi ya? Di Suayudi. Jadi mulai pangkat letnan sampai bintang 1 saya di situ. Jadi kayak kata dalam tempurung sebenarnya. Iya, lama di Suayudi. Karena di zaman itu pesawat tempur itu hanya di situ. Dan di Malang. Nggak ada tempat lain. Tapi kemudian berkembang kan bisa disebar kemana-mana. Sehingga memang mayoritas profesi saya sebagai pilot itu di Madiun. Tapi kalau ada kesempatan ke Jakarta, itu biasanya Pak SBY itu ngundang teman-temannya lah. Masih pangkat mayor letkol kan nggak bicara macam-macam. Kumpul-kumpul aja. Dia belum kelihatan yang apa-apa lah motivasinya ya. Hanya memang beliau selalu biasanya dalam 1-2 kali pertemuan itu ngundang seseorang. Apakah ekonom, apakah politisi, begitu ya. Untuk ngajak ngobrol aja. Iya. Dan waktu itu apakah kita nanti mau jadi apa nggak tahu. Belum ada gambaran. Nggak ada gambaran. Kita mau tukar pikirannya sebelum. Sama. Gimana Pak? Karena saya monggo. Saya itu kan dulu aktivis kampus, Pak. Di zaman Orde Baru itu agak susah. Kalau anak aktivis itu untuk berkarir di pemerintahan dan sebagainya. Biasanya sudah diseleksi betul. Diawasi, nah, orang seperti saya tidak mungkin
bisa ya ngajar-ngajar aja lah tugasnya gitu. Tiba-tiba ada reformasi seperti Bapak. Tiba-tiba ada reformasi. Mirip ceritanya. Ini kan semua orang boleh itu. Tiba-tiba ada reformasi, peraturan berubah, orang boleh jadi apa saja gitu kan. Pokoknya bersaing secara bebas. Tiba-tiba presidennya Gus Dur. Iya. Irisannya sama. Irisannya sama. Tiba-tiba presidennya Gus Dur lalu narik saya ke situ gitu. Dengan berbagai romantika ceritanya di mana saya tidak pernah membayangkan dan sebagainya, tiba-tiba Gus Dur narik begitu kan. Nah itulah mulai perjalanan saya masuk ke pemerintahan sampai akhirnya ke habis jadi menteri ke DPR, habis DPR saya ke MK ya, udah sebelumnya. Habis menteri DPR lalu ke MK. Ke MK. Nah dari MK berhenti dulu masuk ke BPIP sebentar. Lalu Menko Polhukam gitu. Sama beliau akhirnya ujungnya di Menko Polhukam. Itu yang ngatur Gus Yala. Betul Pak, betul. Itu ya, ada yang ngatur di atas kan. Saya mau masuk sedikit. Jadi kan Bapak di Panglima TNI, lalu Menko Polhukam, Pak Mahfud di Menhan, terus jadi Menko Polhukam juga. Saya melihat di situ ada amanat yang diemban bagaimana menjalankan proses reformasi di TNI. Kan kira-kira gitu Pak ya. Bagaimana mengamankan itu? Bagaimana Pak itu? Jadi kalau mau dilihat sebagai sebuah kesamaan di era itu Pak Mahfud dan Pak Jokowi gimana Pak? Jadi pada waktu Pak SBY manggil saya untuk jadi Kasau dan Panglima TNI itu pesan pertama adalah amankan proses reformasi TNI. Itu pesannya. Pesan pertama. Nanti ada cerita lagi bahwa bagaimana saya harus menjual itu ke Pentagon. Jadi karena waktu itu kamu kan dulu waktu tahun 90-an juga sering ikut diskusi, dia bilang gitu. Kata Pak SBY. Kan memang sering ketemu. Proses reformasi bagian Pak SBY dulu tahun 90-an seperti itu kan sering komunikasi juga. Sehingga kamu kan tahu prosesnya seperti apa. Itu cerita aja lah. You tahu yang akan you hadapi dan you tangani sendiri. Dan alhamdulillah memang karena sejalan antara yang diberikan tugas oleh presiden dan presidennya akan lebih mudah saya melangkah. Saya akan lebih sulit melangkah apabila apa yang menjadi pikiran saya untuk reformasi TNI itu berbeda dengan pimpinan kita kan gitu. Ini karena ada chemistry yang sama sering dan arah berdiskusi tujuan bareng dan segala macam. Bagaimana reformasi TNI ke depan itu mudah kita. Untungnya lagi karena kami kebetulan meskipun beliau tetap saya hormati sebagai presiden, hubungan kita kan pernah satu angkatan, itu lebih mudah kita untuk berkomunikasi, berdebat, berkomunikasi, diskusi gitu akan lebih mudah, lebih cair gitu antara beliau dengan saya. Sehingga kita bisa meneruskan proses-proses reformasi yang telah disusun zaman beliau dulu di awal 2000-an itu kan. Pak Mahfud merasakan hal yang sama ketika menjadi Menhan kan ada bagaimana menata reformasi TNI, Polri dan segala macam di posisi masing-masing itu. Sebelum Menhan kan kami ada di hutan belantara mana, hutan belantara politik maksudnya. Ini di mana yang tidak mungkin naik lah ketika itu. Tiba-tiba dipanggil jadi Menhan. Ya seperti ini diberitahu Pak Mahfud. Intinya kalau resminya ya, guraunya banyak, lucunya banyak. Tapi intinya pesannya Pak Mahfud, tolong buat aturan hubungan sipil militer agar tidak jadi diskusi tidak karuan tuh. Buat aturannya, masukkan dalam hukum tata negara kita. Pak Mahfud di sana gitu. Pesannya ya seperti itu. Dan menjadi lebih mudah karena kalau Pak Joko dengan Pak SBY teman seangkatan. Kalau saya dengan Gus Durnya tuh memang kan banyak gurau dengan siapa gampang gitu. Kadang-kadang enggak mau nyuruh-nyuruh memberi nasihat langsung kan kalau Gus Dur tuh bergurau dengan cerita-cerita yang lucu itu baru pesannya nih begini katanya, cerita begini pesannya disampaikan. Sehingga kita enak dengan Gus Dur, ceritanya lucu-lucu aja tapi kemudian kita nangkap apa sih ini yang mau dikatakan sebenarnya oleh Gus Dur gitu. Nah, karena merasa Gus Dur itu kan orangnya kadang-kala tidak mau merasa keminter kira-kira. Kan enggak pernah kalau rapat. Arahan gini enggak, bergurau-gurau aja tapi orang nangkap pesannya gitu. Masalah perdamaian, masalah apa gitu. Begitu. Kalau
Jadi kalau pakai bahasa anak muda sekarang ini mungkin masuk kategori pewaris, Pak. Jadi bagaimana pewaris. Pak Joko meneruskan apa keinginan Presiden SBY kan kira-kira gitu ya. Apa keinginan Gus Dur itu disampaikan kepada Pak Mahfud itu menjaga itu. Kira-kira gitu Pak ya. Yang sama lagi tapi positif. Kesannya istilah ini negatif tapi positif. Koncoisme. Ini kan yang tadi karena perkoncoan jadi lebih mudah gitu ya. Menurut saya koncoisme enggak apa-apa. Sepanjang positif manfaatnya. Punya jabatan kan hari teman sendiri yang kita ngerti. Iya. Yang jelek itu koncoisme kalau menjadi nepotisme. Itu betul. Kalau koncoisme enggak apa-apa. Ini teman saya yang bisa bantu saya enggak apa. Seperti itu Gus Dur kan. Dan itu sangat-sangat wajar dalam seseorang pemimpin memilih siapa yang membantu saya. Siapa yang bantu. Harus chemistry-nya memang harus pas dan harus benar dan harus tahu betul arah pemimpin itu kemana. Kalau itu nggak diciptakan, itu agak susah nanti dinamika di lapangan. Iya. Sambil Bapak tadi bercerita bahwa Bapak dulu sering udah bareng Pak SBY diskusi, saya membayangkan ketika Pak SBY memutuskan mencari Menko Polhukam yang tepat, itu juga pertimbangannya kan Pak? Karena ada chemistry yang sudah terbangun sebelumnya, ada koncoisme yang memudahkan semangat reformasi itu bisa jalan. Dulu kenapa Pak SBY milih kamu gitu? Loh, jangan tanya saya. Orang Madura kan gitu. Jangan tanya saya. Tanya Pak SBY. Kita lanjut Pak ya. Itu perintis pewaris selesai. Sekarang pilot dan politik. Kita bicara banyak tentang beliau. Jadi tadi kita bicara sudah awal-awalnya bicara bahwa Pak Joko ini tidak banyak yang tahu bagi kita yang memahami hanya sebagai pejabat penting ya di era Pak SBY. Tapi beliau adalah kata Pak Mahfud tadi salah satu penerbang terbaik. Bahkan tidak hanya penerbang Pak Mahfud, penerbang tempur Pak. Pilot tempur beliau ini. Tapi sebelum ke sini, saya mau nanya sedikit gitu ya. Bapak itu nyaris-nyaris masuk ke urusan politik ketika Bapak ditawari ketika jadi Menko Polhukam itu, saya lihat di media tuh, waktu itu salah satu yang dimunculkan namanya untuk calon ketua umum Partai Demokrat, gitu ya. Dan beliau Menko Polhukam yang berprestasi gitu. Itu tahun 2010 itu. 2010 ya. Kenapa nggak? Beliau memang pernah. Apakah itu meminta, apakah itu menyindir atau apa? Jawab, kamu jadi ketua umum partai. Waktu itu mau ada pemilihan yang di Bandung itu, Anas, Pak Marzuki sama Andi Malarangin juga tuh ya. Saya berargumentasi, Pak, begini Pak, jangan saya bilang, saya kan nggak ngerti politik. Kalau masuk politik, nggak ada itu. Kamu bisa belajar, dia bilang gitu. Ya karena teman kan, saya ngomong juga enak, nggak bisa saya berpolitik. Apa? Saya kan nyari-nyari alasan yang tepat supaya beliau bisa menerima. Beliau itu gimana? Pak, saya kan Menko Polhukam. Pak Menko. Itu Pak Hatta, Menko Perekonomian. Pak Agung, Menteri Kesehatan. Itu orang politik semua, dia bilang. Waduh, Pak. Akhirnya dapat saya. Pak, gini. Saya kan Menteri Koordinator Bidang Politik. Hukumnya enggak. Politik, hukum dan keamanannya saya enggak. Bidang politik. Kalau di dahi saya ngomong gitu, di dahi saya itu ada cap Partai Demokrat, saya nggak akan bisa netral terhadap seluruh partai politik yang ada di negara. Itu yang bisa diterima. Satu-satunya alasan itu yang bisa diterima Pak SBY. Itu saya salutnya. Sehingga bisa menghindar gitu. Nggak bisa menghindar. Ya sambil ketawa. Tapi bisa diterima dia. Dan tapi jadi pertanyaan orang Pak, setelah Bapak selesai pensiun, ekspektasi orang mungkin Bapak masuk ke politik dan segala macam. Tetap nggak ke sana ya? Meskipun sudah lepas jabatan itu gitu. Menjadi politisi itu lebih sulit daripada menjadi pilot tempur. Gitu ya. Saya nanti mau ke situ. Pak Mahfud bagi pengalaman ketika Bapak harus, itukah juga yang membuat Bapak harus mundur jadi Menko Polhukam, Pak? Ketika Bu Mega meminta Bapak untuk maju. Yang tadi khawatiran beliau sehingga Bapak lepas. Iya betul. Karena ketika pertama saya diminta jadi bukan jadi Menko Polhukam dulu kan memang tidak politik pilihannya Pak Jokowi supaya netral seperti ini tadi tidak punya cap politik di situ. Saya juga sudah tidak berpartai politik, tidak apa gitu. Lalu pesannya jelas nih tugas Pak Mahfud ada 4 masalah HAM, masalah radikalisme, kemudian masalah korupsi dan penegakan hukum nih gitu pesannya. Jadi itu tidak politik sama sekali. Nah ketika kemudian saya diminta menjadi cawapres oleh Bu Mega, ya saya
harus mundur untuk sportif karena saya kan harus kampanye. Kalau yang saya tadi itu ada capnya kasih kampanye tapi masih ada cap kalau itu. saya jadi menteri sambil jadi calon setiap ke daerah pasti orang wah ini gunakan jabatan. Oleh sebab itu saya mundur pada waktu itu. Ya itu aja alasannya sebenarnya agar ada sportivitas. Pertimbangannya sama berarti tadi. Sama pertimbangannya kan tidak enak juga kan. Kalau ini tidak enak dilihat orang macam-macam gimana sih gitu. Akhirnya mundur juga, meskipun tidak seketika kan. Terus saya diskusi. Waktu saya mau mundur Pak dari Bu Mega tidak setuju. Pak Oso juga sebagai partai pendukung waktu itu jangan mundur. Itu justru tempatnya di situ untuk gitu. Tapi Bu saya bilang saya memutuskan mundur. Ya udah kalau tidak bisa dihalangi. Sebenarnya saya berat kata Bu Mega menteri-menteri yang mundur karena apa? Karena ini kan waktunya sebentar. Nanti menterinya belajar lagi kan lebih baik kan sudah di dalam enggak apa-apa kan ada porsi sendiri porsi politiknya sendiri porsinya tapi Bu saya minta izin tetap mundur. Tidak ada aturan juga yang mengatur harus keluar. Harus keluar. Itu demi pada etika saja. Lebih pada kita pilihan hati. Akhirnya saya mundur dan pamit baik-baik ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga bagus. Sebenarnya enggak apa-apa Pak Mahfud tidak mundur gitu. Kan bisa cuti. Saya kasih cuti untuk kampanye Jumat, Sabtu, Minggu udah. Saya kasih enggak Pak saya mundur gitu. Oke Pak, sekarang kita ngulik tentang penerbang tempur. Cerita-cerita film kan banyak. Dicerita dong Pak, Bapak gimana sih ceritanya bisa menjadi angkatan udara terus jadi penerbang. Penerbang pun bukan penerbang biasa tapi pilot tempur dan segala macam itu agak-agak mengerikan mendengarkannya. Jadi, kita pengen dengar Pak. Ya sebenarnya kalau saya kemudian menjadi seorang pilot tempur masuk ke AAU Akademi Angkatan Udara di Jogja itu nggak terpikir ya. Karena saya tuh SMA anak band. Musik katanya Pak. Iya, musik katanya Pak. Saya baca tuh SMA udah anak band Pak. Kelas 2 itu udah hari-hari cuman pantesan suaranya sampai sekarang masih oke. Sehari-hari jadi belajar itu hampir rasanya kok enggak. Tapi satu hal yang saya nggak pernah bolos. Karena Madiun kan sepi Pak. Mau bolos kemana coba? Ya, tapi kalau di sekolah tuh ketemu teman-teman. Dan kita memang setelah selesai sekolah, kita grup band SMA itu latihan terus. Jadi sadar-sadar itu setelah kelas 3 SMA. Kuartal pertama. Baru ingat. Ini habis SMA kemana kita? Iya. Oh gitu. Ketika tuh saya lagi mikir kan, orang tua saya waktu itu masih belum pangkatnya, masih letnan apa serta mayor, agak lupa waktu itu. Ya alhamdulillah diterima di Akabri Angkatan Udara waktu itu masih Akabri di Jogja. Tahun 70 daftarnya di Jogja. Ke 70 itu tingkat 1 kita dididik 1 tahun di Magelang integrasi. Ada Darat dengan semua matra ada Pak Prabowo waktu itu presiden. Itu bareng masuknya bareng ya. Pak Riamizat, ada Pak Sutanto, Pak SBY, Pak Tanto. Pak Tanto, iya 73 betul. Kasalnya Pak Slamet Subianto. Oh iya. Sama Kaso yang ganti saya Pak Herman. Jadi di tingkat 1 masih nggak tahu bayangan ke depan kayak apa kan ya. Kayak kita di Pelunco mahasiswa tingkat 1 kan. Terus lulus dari sana 1 tahun, hampir 1 tahun di Magelang itu interaksi kita dengan beliau-beliau itu yang dulu sama-sama itu hampir nggak pernah ada. Karena terlalu sibuk digembleng tuh dari seorang sipil menjadi seorang prajurit. Jadi masuk ke angkatan waktu itu nyela sedikit ya. Katanya waktu daftar ke Akabri itu belum memilih saya ingin angkatan darat, angkatan laut. Sudah memilih dari awal. Zaman saya sudah milih sendiri. Ya, waktu itu kita belum diumumkan lulus, tapi sudah ujian. Belum ada pengumuman lulus ujian, tapi sudah ada pendaftaran. Maksudnya SMA, ujian SMA. Oke. Udah ujian SMA, belum ada pengumuman lulus, tapi udah bisa daftar di Akabri. Udah dibuka pendaftaran. Ke angkatan maksudnya. Angkatan. Saya mau ke angkatan udara, saya mau ke polisi, bisa itu. Waktu itu yang buka pertama kali yang saya alami itu Malang, Angkatan Laut. Oh ya, saya dengar cerita itu Pak. Bapak daftar malah gagal di situ ya? Malah gagal Angkatan Laut Pak? Ya pokoknya siapa aja lah, yang penting sekolah gratis waktu itu. Untung gagal Pak, kalau nggak jadi Panglima TNI. Saya daftar ke Angkatan Laut di Malang. Saya gagalnya, ingat saya di hari kedua psikotes. Ya sudah. Gagal ya rasanya ya udah biasa gagal aja. Terus nyari ini lagi, Angkatan Darat mau buka lagi minggu depan. Lari saya ke Jogja. Karena tesnya nggak bareng. Nggak bareng. Angkatan Darat juga beda. Tapi saya waktu itu kok
larinya ke Jogja, daftar Angkatan Udara. Daftarlah di Angkatan Udara, diterima di Jogja. Benar-benar nasib, Pak. Jadi, Kalau lanjut itu- Angkatan Laut belum tentu jadi Menko, Pak. Karena psikotanya bukan jadi pelaut. Iya. Oke, lanjut. Nah, di Jogja kan 3 tahun itu kan 1 tahun di Magelang, di Jogja 3 tahun itu belum sampai jadi pilot. Tapi korps saya waktu itu adalah teknik pesawat. Oh, jadi ada Ya, pembagiannya. ada teknik pesawat, bagian elektronika, administrasi. 3 kelas. Lah. Oh, 3 kelas, Pak ya. Belum ada penerbang di situ ya? Belum, setelah lulus. Waktu zaman saya setelah lulus dari itu 3 tahun, lulus baru dipilih lagi dari 3 itu untuk jadi pilot. Nah, 73 lulus, 74 sampai pertengahan 75 sekolah pilot di Jogja juga. Oh, oke. Jadi setelah itu baru sekolah pilot. Setelah lulus itu kan, tahu kan? Akademi, sekolah pilot 1,5 tahun lah. Lalu gimana ceritanya bisa jadi penerbang pilot tempur, Pak? Kan ada pilot, Iya. setahu saya pilot angkutan. Ada tempur, ada angkut, ada helikopter waktu itu. Ada helikopter, Ya, helikopter. betul. Itu sebenarnya yang bisa menentukan para guru instruktur itu. Oh gitu ya. Jadi kalau Dilihat dari tingkat ke Dicari yang paling cerdas dan ketangkasan. paling ya, berani. jadi kita terbang tiap hari itu ada recordnya, ada nilainya. Oh gitu ya. Tiap terbang, Pak, bukan tiap hari. Kan sehari bisa 2-3 kali Iya, terbang. iya. Tiap terbang tuh ada. Tiap terbang ada recordnya. Ada recordnya. Oh, kalau dia pas manuver ini bagus atau tidak, itu tiap hari. Oh. Jadi selama 1,5 tahun itu kalau segini nih, Oh, ya. dulu kan masih kertas, Pak, tidak ada Iya, komputer. iya. Recordnya tuh segini. Ya, ada recordnya. Oh, oke. Grid sheet lah, grid Ya, sheet. Christian. Ada bagus tidaknya, bagus atau jelek, buruk, itu ada grid itu. Wah, disiplin Nah, banget. itu kewenangannya ya ada di instruktur yang menilai. Nah, biasanya di ranking 1 sampai 5 atau 6, 7 itu masuk ke pesawat tempur. Bukan berarti jelek ya, bukan berarti yang lain itu jelek, tidak. Iya, iya. Tapi adalah di ranking yang menurut para instruktur itu orang ini cocoknya di sini. Iya. Iya. Orang ini cocoknya di pilot tempur. Orang ini cocok di angkatan. Orang ini cocoknya di helikopter. Jadi bukan masalah dia pandai atau tidak. Iya, iya, iya. Tidak, bukan itu. Hmm. Pasti ya terbangnya pasti dinilai juga, Iya, tapi yang iya. lain-lain juga dinilai. Nah, kebetulan saya berempat itu ditempatkan di Madiun waktu itu. Di Madiun. Ketika sudah jadi pilot tempur. Sudah jadi lulus penerbang ditempatkan di Madiun. Ya sudah. Selama di situ mulai tahun 75 sampai 97 saya di situ itu. Ya dari pesawat-pesawat yang lama ya. Pesawat T-33, Saber, yang terakhir F-5 itu. Pak Mahfud nggak nanya, nggak khawatir gitu jadi penerbang sekaligus tempur, Pak. Kan mengerikan kan, Pak. Nggak. Udah penerbang gitu ya, tempur pula kan gitu. Saya kalau membayarkan nonton film itu kan ngeri. Itu dia, Pak. Pak, kalau saya Gimana, Pak? kalau terbangnya diam-diam aja malah pusing. Nah, Karena itu lebih karena Harus manuver yang biasa lebih karena enak ya. biasa. oh gitu ya. Ya, kita terbang tuh harus bermanuver karena ibaratnya kita masuk ke penerbang tempur, pertama diajar kalau di karate itu kata. Jurus-jurus kalau silat. Ya. Jurus mengelak, jurus meninju, jurus menendang. Kalau kita ya jurus bagaimana bermanuver pesawat, menembak, meroket dan sebagainya. Sampai pada jurus kumite. Jadi kalau sudah sampai lulus pada tahap tertentu, Ya. dilatih benar-benar perang, Ya, tempur betul. nembak, ngebom, bertempur dengan pesawat yang lain, itu dilatih terus. Dan itu harus tiap hari atau paling tak 2 hari sekali dia harus terbang. Oh gitu ya. Untuk melatih dan memelihara profisiensinya. Karena kalau tidak dia tidak banyak terbang, jam terbangnya kurang, manuver yang dilaksanakan kurang, Iya, dia ya. tidak bisa menguasai dengan baik alutsista yang dipegangnya. Itu memang require-nya memang harus Begitu ya. Pak Mahfud, beliau ini disebut sebagai penunggang macan, Pak. Karena ketika itu yang lebih hebat waktu itu F-5 Tiger, Ya, Pak. tahun itu Dan beliau jadi penerbang tempur. Iya. Ya. Gimana Pak ceritanya tuh? itu waktu sebelum itu 75 sampai 79 itu di Madiun pesawatnya masih lama, Saber. Terus tahun 79 saya sekolah instruktur pilot di Australia. Pulang dari sana, pesawat F-5 datang tahun 80. Oh, F-5 datang. Nah, terus saya langsung ditaruh di situ. Tahun berapa itu, Pak? 80. 80 ya? F-5 datangnya 80. Ya udah terus dari 80 sampai saya jadi komandan 97 di sana. 17 tahun. Tapi sebelumnya kan sudah 3 tahun saya di situ kan dengan pesawat yang lain. Ya.
Sehingga ya berputar, tapi dalam arti tidak selamanya di Madiun. Ada penugasan kita ke Medan, ke Natuna, ke Papua untuk melihatlah wilayah negara kita itu bagaimana gitu. Jadi tetap banyak kelilingnya, tapi home base-nya tetap di Madiun. Jadi begini ya, ingin menekankan lagi. Jadi memelihara keahlian itu, ya kecekatan, skill untuk itu kan harus terbang tiap hari ya, meskipun tidak ada perang, tidak apa, harus terus terbang. Karena kita dilatih perang. Jadi di istilah kita di waktu itu ya, atau sekarang istilah sama nggak? Train like you fight. Fight like you train. Karena kalau kamu tidak berlatih seperti kamu bertempur, maka kamu akan bertempur seperti kamu berlatih. Jadi train like you fight. So you fight like you train. Seakan-akan bertempur betulan lah gitu ya. Jadi kalau bertempur, kalau kita nembak harus tepat, roket harus tepat, nembak peluru harus tepat. Kalau bertempur 1 lawan 2, 2 lawan 1, 2 lawan 2, itu harus menang. Itu ya harus menang. Jadi sebenarnya saya ini udah mati berapa kali. di skenario itu ya? Di skenario. Kalau kita lagi rame-rame di atas, kita kena tembak, you kill. Dia keluar dari arena dulu. Dia kan udah gugur dulu. Dia masuk lagi. Baru masuk lagi, berapa menit kemudian masuk lagi. Kena tembak lagi, mati lagi, keluar lagi gitu. Begitu ya. Jadi ada skenario yang harus diatur seperti itu. Dan kita harus sportif. Kalau you kill, berarti saya kena. Tak tembaknya dia ada mana, kita nggak tahu. Di bawah kita biasanya diputer filmnya, rekamannya tadi itu. Nggak bisa ngapusin. Nggak bisa nepo. Tadi kamu klaim kill saya gitu. Diputer, bener nggak killnya? Tapi kalau tadi teriaknya kill, tapi di situnya hasilnya tadi tidak benar, ini salahnya. Kenapa tadi kok kamu miss? Kenapa kamu tuh kok gagal? Jadi tiap hari itu. Pak, kita lanjut sekarang, mau nanya agak serius nih, karena Pak Mahfud juga ikut bertanya tentang kesiapan alutsista kita dari sisi udara. Kira-kira gitu kan? Kan Bapak tadi menjelaskan. Apalagi kalau kita lihat Pak, perang terakhir ini, perang belakangan ini kan kita lihat perang udara kan Pak? Rusia, Ukraina, lalu Israel ngebom kan dari udara semua. Betul. Itu gimana kalau kita ngelihat Indonesia dengan ancaman seperti itu? Memang peperangan sekarang itu lebih diwarnai wahana udara. Itu harus kita akui ya dimanapun. Yang dulu pada Perang Dunia Pertama belum dikenal. Persis. Di Perang Dunia Kedua aja baru mulai kekuatan udara. Tapi memang perkembangan sangat cepat. Dari Perang Dunia Kedua tahun 40-an sampai dengan sekarang ini kan 80 tahun sekian ya. Itu perkembangan warfare itu sangat-sangat luar biasa. Dari dulu yang hanya dogfight yang uber-uberan, sekarang sistem peperangan sudah sangat berbeda. Jadi yang lebih kita pentingkan sekarang itu adalah bagaimana membangun sistem pertahanan atau sistem peperangan yang terpadu. Maksudnya gimana Pak? Terpadu itu dengan data informasi yang dalam satu kesatuan sentris gitu. Dan itu terbagi tidak hanya Angkatan Udara saja. Harus ke Angkatan Laut juga, Angkatan Darat juga. Itu yang sebenarnya sekarang dianut oleh dimanapun. Jadi keterpaduan ini yang data yang sama, informasi yang sama, darat, laut, udara itu akan membuat keterpaduan ini menjadi solid. Ini yang sedang harus kita kembangkan. Sekarang ini baru masih tahap mandiri-mandiri aja. Mandiri masing-masing. Apalagi sekarang udah ada cyber warfare, informasi, digitalisasi. Itu kan sekarang lebih mudah harusnya untuk menyatukan itu semua. Mengintegrasikan. Dan itu yang harus dianut sekarang di dunia manapun. Sistem peperangannya harus menjadi satu. Pakistan, India itu kan juga lebih ke arah Israel, Amerika. Segala itu lebih menyatukan keseluruhan keterpaduan ini. Keterpaduan ya. Kalau istilah kita pertahanan rakyat semesta. Itu lebih ke arah bagaimana seluruh warga negara kan. Sisham rata. Itu untuk ikut pelibatan bersama, pelibatan semua. Tapi kalau di dalam sistem peperangan, semua data, informasi tentang apapun di dalam sistem warfare, itu semua harus mencatu. Informasinya harus satu, linknya harus satu. Bayangannya kalau dashboard itu ada semua di satu papan itu kan Pak ya? Dan itu bisa tersebar ke lini manapun. Itu yang sekarang harus dikembangkan kan menurut saya. Jadi bukan
banyak-banyakan pesawat dari mana, dari negara mana, secanggih apa. Enggak. Kalau itu semua tanpa ada keterpaduan tadi, sistem pertahanan yang terpadu lemah itu. juga. Tapi asik cerita-cerita inilah tadi, terbang-terbang itu. Kalau orang kayak ini penerbang kan Iya. Kalau kita yang orang sipil kemarin naik pesawat geruk sedikit berdoa-doa. Kalau itu sebenarnya untuk membesarkan hati kita. Oh gitu. Membesarkan nanti yang suka sering-sering naik pesawat kalau ada kayak gitu-gitu. Iya. Pilot kan nggak pengen mati juga. Gitu Pak ya. Iya, kaptennya kan nggak pengen mati mungkin juga. ya Pak. Iya. Waktu saya Minhan tuh sering bawa pesawat kecil Buffalo, Pak. Oh, Buffalo, ya, kayak isinya 12 atau 18 Ya, tuh. betul, Jadi saya Buffalo. kemana-mana bawa itu ke daerah-daerah. Ada itu ya. Iya, saya dulu terutama bawa itu. aja. Iya. Betul. Ke daerah-daerah Daerah yang landasan bandaranya pendek. kecil. Landasan pendek. Iya. Ya. Kemana saya bawa itu enak juga. Kalau kita, terutama teman-teman adik-adik saya di penerbang tempur itu, kalau terbang nggak bermanuver malah sakit semua. Oh gitu ya. Gitu ya Pak ya. Ya karena dia harus berlatih terus, Pak. Muscle-nya harus dilatih, situation awareness harus dilatih, musuh saya di mana, lihat radar musuhnya di mana. Itu harus dilatih tiap Tapi hari. dengan kondisi tenang begitu berarti tidak pernah tempur ya, latihan terus Pak. Pernah tempur Itu nggak, latihan Pak? tempur itu. Nggak, maksudnya di situasi tempur betulan, enggak ya? Iya, tadi train like you fight itu. Oh itu, menggunakan itu Iya, sebagai jadi, sebuah. jadi kalau misalnya di bawah, tadi kamu kill 3 kali, itu malu lah kita. Oh isi. Lu kalah terus lu gimana sih? Iya. Udah kayak kalah perang Iya. betulan lah ya. Gitu ya. Jadi kalau tempur orang betulan. bilang, saya udah mati berapa kali, pun hidup lagi. Gitu ya. Oh gitu ya. Oke, Jadi menarik. ada alat itu bagus. Begitu kata kill benar atau tidak di screen besar itu ada gambar dulu nih ya, bukan sekarang. Dulu itu gambar peti mati langsung. Di pesawatnya langsung berubah peti mati. Oke, dia harus awal dulu di arena. Langsung tewas ya. Iya. Gugur di medan perang. Jadi Oke, menarik, manuver-manuver kita jengkelitan di Iya. atas. Ada upuk-upukan nggak karu-karuan itu bisa dilihat di bawah. Iya. By the way, kapan terakhir naik pesawat bawa terbang? Saya terakhir Menko. Menko? Ya, Masih sempat bawa? saya Menko, tapi nggak boleh duduk di depan. Bukan nggak percaya, tapi kan untuk menjadi first pilot duduk di depan itu kalau pesawat tempur harus proficient dulu. Iya. Saya duduknya di belakang. I see. Tapi untuk bikin manuver apa aja masih. Masih ya? Masih. Kawan-kawan Pak Mahfud diajak Pak. Yang berdoa. Tapi kalau sama saya kan Pak Mahfud, saya nggak mau terbang diem loh. Makanya. Yang satu berdoa, yang satu manuver. Jadi manuver saya berdoa aja. Jadi kalau beliau berputar-putar pusing, saya kalau dia pusing. Gitu ya. Iya Pak. Menarik. Baik Pak, terima kasih sekali Pak Waduh, Joko. Terima kasih Luar biasa loh, Pak dialognya. Joko. Iya. Mari Pak, Terima kasih. Sampai Pak ketemu Teman lagi. Thank you so Iya, much. betul, Pak. Terima kasih ya, Iya. teman-teman. Terima kasih. Netizen semua, followernya Mahfud, inilah bincang kita di Ruang Sahabat yang menghadirkan sahabat Pak Mahfud, Pak Joko Suyanto, yang luar biasa ceritanya. Yang ternyata mereka bestie, mereka temenan dari dulu. Terima kasih Anda sudah memperhatikan, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi Anda untuk terus maju dan maju sekali lagi. Sampai Amin. ketemu berikutnya. Yuk. Terima kasih.